Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Sejak kecil, Ardi memiliki impian besar untuk sukses. Namun, tak seperti anak-anak lainnya yang hidup dengan kemudahan, Ardi tumbuh di keluarga sederhana yang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit. Meskipun kehidupannya penuh perjuangan, Ardi selalu diberi pesan oleh orang tuanya untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha mencapai tujuan. Semasa kecil, Ardi sering melihat anak-anak lain yang memiliki lebih banyak akses dan kesempatan. Teman-temannya pergi ke sekolah dengan sepatu baru dan pakaian rapi, sementara Ardi harus puas dengan sepatu bekas dan pakaian yang sedikit kusam. Meskipun demikian, dia selalu merasa optimis dan percaya bahwa jika dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Saat Ardi masuk SMA, ia mulai merasakan betapa kerasnya dunia luar. Persaingan semakin ketat, dan tekanan untuk bisa unggul dalam setiap hal semakin besar. Terkadang ia merasa frustasi, melihat teman-temannya yang lebih mudah meraih impian, sementara dirinya harus bekerja keras hanya untuk tetap bisa bertahan. Namun, satu hal yang selalu terngiang di kepalanya adalah pesan dari ibunya. Kamu akan sukses, Ardi, tetapi ingatlah bahwa sukses bukan hanya soal apa yang kamu capai, tetapi siapa kamu selama proses itu. Ardi pun mulai bekerja lebih keras. Dia tidak hanya fokus pada pelajaran di sekolah, tetapi juga mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, berharap dapat memperluas jaringan dan meningkatkan kemampuannya. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa meskipun berasal dari keluarga sederhana, ia tetap bisa sukses. Namun, meskipun kerja kerasnya tidak pernah berhenti, Ardi merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa tertekan untuk terus mengejar kesuksesan, tanpa pernah benar-benar menikmati perjalanan yang ia jalani. Baginya, setiap langkah selalu dianggap sebagai batu loncatan menuju impian, tanpa memahami apakah ia sudah benar-benar siap untuk meraihnya. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di bawah pohon di halaman sekolah, Ardi merenung. Ia merasa lelah dan bingung. Apakah ia benar-benar pantas untuk sukses? Apa arti sukses yang sesungguhnya? Ia sering merasa bahwa ia harus mengejar sesuatu yang lebih besar. Tetapi apa yang lebih besar itu? Akankah kebahagiaan datang bersamaan dengan kesuksesan? Atau akankah ia justru kehilangan dirinya sendiri dalam pengejaran yang tiada habisnya? Dengan perasaan campur aduk, Ardi pun memutuskan untuk berbicara dengan seseorang yang bisa memberinya pencerahan. Salah satu guru favoritnya, Pak Dedi, selalu tampak tenang dan bijaksana. Ia merasa bahwa Pak Dedi bisa memberikan perspektif baru yang ia butuhkan. Esoknya, Ardi mendatangi Pak Dedi setelah pelajaran selesai. Mereka duduk bersama di ruang guru yang sepi. Ardi membuka percakapan dengan sedikit ragu. Pak, saya merasa seperti kehilangan arah. Saya berusaha keras, tapi kadang saya merasa seperti tidak pantas untuk sukses. Apakah saya sudah melakukan semuanya dengan benar? Pak Dedi tersenyum dan menatap Ardi dengan penuh pengertian. Ardi, sukses itu bukan hanya soal apa yang kita capai, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam prosesnya. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan sukses datang dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang, kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita benar-benar menginginkan apa yang kita kejar atau hanya sekadar mengikuti arus? Mendengar kata-kata itu, Ardi merasa ada sesuatu yang terbangun di dalam dirinya. Ia mulai berpikir lebih dalam tentang tujuannya. Apakah selama ini ia mengejar sukses karena dorongan dari orang lain atau karena impiannya sendiri? Dalam perjalanan ini, ia baru sadar bahwa ia belum sepenuhnya memahami arti kesuksesan yang sesungguhnya. Sambil memandang keluar jendela, Pak Dedi melanjutkan, Ardi, jangan terlalu cepat mengejar tujuan tanpa mengetahui apakah itu benar-benar yang kamu inginkan. Terkadang, kita perlu menilai apakah kita sudah siap untuk menerima tantangan besar yang datang bersama kesuksesan itu. Karena setiap pencapaian besar pasti datang dengan pengorbanan yang besar pula. Ardi terdiam,
merenungkan kata-kata Pak Dedi. Ia merasa seolah sebuah titik terang mulai muncul dalam pikirannya. Mungkin, selama ini ia terlalu fokus pada tujuan akhir tanpa benar-benar menghargai perjalanan yang ia jalani. Mungkin, kesuksesan yang ia cari bukanlah sekadar pencapaian materi atau pengakuan dari orang lain, tetapi lebih kepada bagaimana ia tumbuh dan berkembang sebagai individu. Dengan penuh keyakinan, Ardi memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya, tetapi kali ini dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada setiap langkah yang ia ambil. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik dalam proses itu, dan jika suatu saat sukses itu datang, ia ingin merasa bahwa ia sudah benar-benar siap untuk menerima dan menghadapinya. Begitulah, perjalanan Ardi baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan menguji kemampuan dan ketangguhannya, tetapi juga akan membentuknya menjadi seseorang yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan. Setelah percakapan dengan Pak Dedi, Ardi merasa ada perubahan dalam cara pandangnya. Ia merasa lebih tenang dan lebih siap untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Meskipun tekadnya untuk sukses tetap menyala, ia mulai menyadari bahwa kesuksesan itu bukan hanya soal hasil akhir, tetapi bagaimana ia menikmati setiap langkah yang diambil. Namun, dunia tidak selalu memberikan jalan mulus bagi orang yang sedang berusaha. Ardi segera menyadari bahwa perjalanan untuk mencapai tujuan tidak akan semudah yang dibayangkan. Semakin dekat ia dengan kelulusan SMA, semakin banyak rintangan yang datang menghampiri. Persaingan semakin ketat, dan tekanan untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik semakin besar. Di sisi lain, keluarganya masih bergantung pada pendapatan dari ayahnya yang hanya seorang petani. Meskipun mereka hidup sederhana, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Ardi. Namun, kehidupan tidak selalu bisa direncanakan. Suatu malam, ayah Ardi jatuh sakit. Penyakit yang tidak terduga ini membuat kondisi keuangan keluarga mereka semakin terpuruk. Ardi merasa cemas, tidak hanya karena kondisi ayahnya, tetapi juga karena ia merasa terbebani dengan harapan yang ditanggungnya. Mimpi untuk kuliah di luar kota seakan semakin jauh, sementara ia harus berfokus merawat ayahnya dan membantu ibunya di rumah. Dalam situasi seperti ini, Ardi merasa bingung. Ia harus memilih antara mengikuti impian besarnya untuk kuliah atau tetap tinggal untuk membantu keluarganya yang sedang membutuhkan. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Mengikuti impian berarti ia harus meninggalkan keluarganya. Tetapi jika ia tetap tinggal, maka masa depannya bisa jadi terhambat. Ardi sering duduk termenung di kamarnya, menatap langit malam yang gelap, dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar pantas untuk meraih kesuksesan yang selama ini ia impikan. Apakah dengan meninggalkan keluarganya, ia bisa menjadi orang sukses yang diinginkan banyak orang? Ataukah dengan tetap berada di samping keluarga, ia akan kehilangan kesempatan untuk meraih impian yang sudah lama ia idam-idamkan? Suatu hari, ketika ia sedang memandangi ayahnya yang sedang tidur di ruang tamu, ibunya datang dan duduk di sampingnya. "Ardi, kamu sudah besar sekarang. Kami tahu kamu punya banyak impian. Tapi, ingatlah bahwa kamu tak perlu berkorban untuk sukses dengan cara yang salah. Sukses itu bukan hanya soal mengejar gelar atau pekerjaan yang bagus, tetapi lebih kepada bagaimana kita memberi makna pada setiap langkah yang kita ambil." Kata-kata ibunya kembali mengingatkan Ardi tentang nilai-nilai yang telah diajarkan kepadanya sejak kecil. Sukses tidak harus berarti meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Sebaliknya, kesuksesan itu bisa datang dalam bentuk keberhasilan untuk menjaga keseimbangan antara impian dan keluarga, antara ambisi dan pengabdian. Ardi pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti hatinya. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pendidikan, namun kali ini ia akan mencari universitas yang lebih dekat dengan rumah agar bisa tetap membantu keluarganya. Meskipun pilihan ini berarti ia harus mengorbankan beberapa hal, seperti kesempatan untuk kuliah di luar kota, ia merasa ini adalah keputusan yang tepat. Ia tahu bahwa dengan memilih jalur ini, ia masih bisa mengejar cita-citanya tanpa harus mengorbankan orang yang sangat ia sayangi. Namun, perjalanan Ardi tidak berhenti di situ. Ia masih harus melewati ujian lainnya. Setelah memutuskan untuk kuliah di universitas yang lebih dekat, ia menyadari bahwa biaya pendidikan masih menjadi masalah besar.
Meskipun sudah memutuskan untuk kuliah di universitas yang lebih terjangkau, biaya kuliah tetap memerlukan usaha keras. Ardi kemudian bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko dan les privat untuk membantu membayar biaya pendidikannya. Walaupun lelah, Ardi merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Pada saat yang bersamaan, Ardi mulai merasakan bagaimana ia harus menghadapi banyak hal dalam hidupnya. Setiap hari, ia harus mengatur waktunya dengan sangat ketat antara kuliah, bekerja, dan merawat keluarganya. Tidak jarang ia merasa lelah dan hampir menyerah. Namun, dalam setiap kepayahan itu, Ardi selalu mengingat pesan dari ibunya. Sukses itu bukan hanya soal apa yang kita capai, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang sabar. Terkadang, ia juga merasa iri dengan teman-temannya yang sepertinya tidak memiliki beban hidup yang seberat dirinya. Mereka bisa fokus pada kuliah dan menikmati kehidupan kampus tanpa harus memikirkan pekerjaan sampingan atau masalah keluarga. Namun, ia kembali mengingat bahwa setiap orang memiliki tantangan masing-masing. Mungkin teman-temannya tidak memiliki beban yang sama, tetapi mereka juga memiliki perjuangan mereka sendiri yang mungkin tidak terlihat di luar. Di tengah perjalanan yang penuh perjuangan ini, Ardi mulai merasakan betapa berharganya setiap detik yang ia habiskan untuk belajar, bekerja, dan merawat keluarganya. Ia belajar untuk lebih sabar dan ikhlas, meskipun tantangan terus datang. Ardi mulai percaya bahwa kesuksesan bukanlah soal seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi bagaimana kita tetap bertahan di tengah kesulitan dan tetap menjaga integritas kita sepanjang perjalanan. Dan disinilah Ardi mulai menemukan arti sesungguhnya dari pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Sudah pantaskah saya sukses? Ia menyadari bahwa sukses bukan hanya soal hasil yang tercapai, tetapi bagaimana ia tumbuh dan berkembang dalam prosesnya. Waktu terus berlalu, dan Ardi semakin terbiasa dengan kehidupan yang penuh tantangan. Sambil melanjutkan kuliah dan bekerja paruh waktu, ia semakin memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang bagaimana kita mencapai tujuan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjalani setiap hari dengan penuh makna. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih berharga, karena ia belajar untuk menghargai perjalanan hidup, meskipun penuh dengan rintangan. Suatu hari, Ardi mendapat tugas kelompok yang cukup besar di kampus. Tugas ini mengharuskannya untuk bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya yang berasal dari berbagai latar belakang. Dalam kelompok tersebut, Ardi bertemu dengan Rina, seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga kaya dan tampaknya sangat berpengalaman dalam banyak hal. Rina terlihat sangat percaya diri dan selalu mendapatkan perhatian dosen karena hasil kerjanya yang luar biasa. Teman-temannya sering memuji kecerdasannya dan kemampuan organisasi yang sangat baik. Di awal pertemuan kelompok, Ardi merasa sedikit minder. Ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang seperti Rina. Ia merasa hidupnya lebih sulit, penuh dengan tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan paruh waktu. Sementara Rina tampaknya hanya fokus pada kuliahnya tanpa banyak gangguan. Dalam pertemuan pertama, Ardi merasa sulit untuk bersuara dan sering mengalah dalam diskusi kelompok, merasa tidak sebanding dengan kemampuan dan prestasi teman-temannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi mulai menyadari bahwa meskipun Rina tampaknya memiliki segalanya, ia juga memiliki perjuangan dan kekhawatiran sendiri yang tidak terlihat oleh orang lain. Pada suatu kesempatan, saat mereka sedang bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas kelompok, Rina membuka diri kepada Ardi. Ternyata, Rina merasa sangat tertekan oleh ekspektasi orang tuanya untuk selalu menjadi yang terbaik. Meskipun segala fasilitas ada di tangannya, Rina merasa bahwa ia tidak pernah bisa memenuhi harapan keluarga dan merasa kesepian di dunia yang penuh dengan tuntutan. Ardi mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, mereka berdua sama-sama menghadapi tantangan hidup mereka sendiri. Ardi yang merasa tertekan dengan tanggung jawab keluarga, dan Rina yang tertekan oleh harapan orang tuanya. Dalam percakapan itu, Ardi merasa sedikit lebih lega. Ia merasa bahwa kesuksesan bukan hanya soal siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih kaya, tetapi tentang bagaimana kita bisa menghadapi tantangan hidup masing-masing dan tetap menjadi pribadi yang baik di tengah-tengahnya. Percakapan dengan Rina membuka mata Ardi bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik, dan itu adalah hal yang berharga.
Ia tidak lagi merasa iri atau minder dengan kehidupan orang lain. Sebaliknya, ia mulai memahami bahwa kesuksesan adalah tentang beradaptasi dengan apa yang kita miliki dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Tidak ada jalan yang lebih mudah atau lebih sulit, karena setiap orang harus berjuang dengan cara mereka sendiri. Disinilah Ardi mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa kesuksesan yang ia cari bukanlah hanya tentang prestasi akademik atau materi. Lebih dari itu, kesuksesan adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang utuh dan penuh makna, meskipun menghadapi berbagai ujian hidup. Keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan untuk terus bertumbuh meski dalam kesulitan, untuk tetap menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dan untuk menemukan kedamaian dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan. Di sisi lain, Ardi juga mulai merasakan hasil dari usaha kerasnya. Meskipun ia tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai, ia mulai melihat kemajuan di berbagai bidang. Nilai-nilai yang ia dapatkan di kampus mulai membaik, dan tugas kelompok yang semula terasa sangat menantang akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri, bukan karena ia berhasil lebih cepat dari orang lain, tetapi karena ia bisa terus bertahan dan memberikan yang terbaik dalam situasi yang penuh keterbatasan. Pada akhir semester, Ardi mendapat kesempatan untuk mengikuti program magang di sebuah perusahaan besar di kota tempat ia tinggal. Kesempatan ini sangat berarti baginya karena ini adalah langkah pertama menuju dunia profesional. Meski ia harus terus bekerja paruh waktu dan mengurus keluarganya, Ardi merasa bahwa ini adalah jalan menuju impian yang selama ini ia kejar. Namun, perjalanan ini tetap tidak mudah. Ia harus menyeimbangkan antara pekerjaan, kuliah, dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Ardi merasa semakin banyak yang harus ia lakukan, tetapi kali ini ia tidak merasa tertekan. Ia tahu bahwa setiap usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil, dan ia akan mampu menghadapinya. Ia juga merasa bahwa magang ini memberinya kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia kerja dan memberi perspektif baru mengenai arti kesuksesan. Saat berada di perusahaan tempat ia magang, Ardi semakin menyadari bahwa sukses di dunia profesional tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada sikap, ketekunan, dan integritas. Ia belajar banyak dari rekan-rekan kerjanya, terutama dari bosnya yang selalu menekankan pentingnya kesabaran dan kerja keras. Bosnya pernah mengatakan, kesuksesan itu bukan tentang berapa banyak yang kamu capai, tetapi tentang bagaimana kamu menghadapinya dengan hati yang tulus. Kerja keras itu penting, tetapi ketulusan dalam bekerja jauh lebih berharga. Ardi mulai melihat bahwa kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa tetap setia pada nilai-nilai kita, bahkan ketika dunia menguji kita. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Ardi mulai menjawab pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Sudah pantaskah saya sukses? Ia menyadari bahwa sukses tidak hanya soal pencapaian, tetapi lebih kepada bagaimana kita tetap berjalan di jalan yang benar meski banyak rintangan menghadang. Dan dengan hati yang penuh rasa syukur, Ardi merasa bahwa ia sudah pantas untuk meraih sukses. Ardi akhirnya menyelesaikan magangnya dan kembali ke kampus dengan banyak pembelajaran baru. Pengalaman magang di perusahaan besar memberi banyak pelajaran tentang dunia kerja, dan lebih dari itu, tentang arti kesuksesan yang sesungguhnya. Ia semakin menyadari bahwa kesuksesan bukanlah hasil yang bisa diukur dengan gelar atau penghargaan, melainkan tentang seberapa besar hati kita dalam menghadapi tantangan hidup, seberapa banyak yang kita pelajari dari proses itu, dan bagaimana kita tetap setia pada nilai-nilai yang kita pegang. Namun, perjalanan Ardi menuju puncak kesuksesan tidak berhenti hanya pada titik ini. Setelah lulus dari universitas, ia dihadapkan pada pilihan karir yang tidak mudah. Banyak tawaran pekerjaan datang kepadanya. Sebagian besar menawarkan gaji yang menarik dan posisi yang cukup bergengsi. Namun, Ardi merasa sedikit ragu. Ia sadar bahwa meskipun pekerjaan-pekerjaan itu menjanjikan keamanan finansial, ia tidak yakin apakah itu akan membuatnya merasa puas dalam jangka panjang. Suatu malam, setelah berbicara dengan ibunya yang selalu menjadi sumber inspirasi dalam hidupnya, Ardi merenung panjang. Ia merasa bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada pencapaian eksternal, gaji yang tinggi, jabatan yang bergengsi, dan kehidupan yang serba mewah.
Namun, ia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam semua itu. Ia mulai mengingat kembali segala perjuangan dan tantangan yang telah ia lalui. Ia merasa bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa hidup sesuai dengan hati nuraninya dan memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Ardi memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Ia memilih untuk bekerja di sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di daerah terpencil. Pekerjaan ini tidak menawarkan gaji tinggi, tetapi menawarkan kepuasan batin yang jauh lebih berharga. Ardi merasa bahwa dengan bekerja di lembaga tersebut, ia bisa menggabungkan dua hal yang sangat penting baginya, memberi dampak positif kepada masyarakat dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, terutama mengingat banyak orang yang menyarankan agar ia memilih pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Namun, Ardi merasa bahwa ia sudah cukup lama mengejar kebahagiaan lewat hal-hal materi, dan kini saatnya untuk mengejar kebahagiaan yang lebih mendalam, kebahagiaan yang berasal dari memberi kepada orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjalani hidup dengan penuh integritas. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun Ardi tidak kaya secara materi, ia merasa sangat kaya dalam hal pengalaman dan kepuasan batin. Ia melihat anak-anak yang dibantu oleh lembaga tersebut berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan ia merasa bangga telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Terkadang, ia merenung dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah pantas untuk sukses? Kini, jawabannya sangat jelas. Sukses tidak lagi berarti memiliki segalanya, tetapi menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, yang bisa memberikan kebaikan tanpa berharap imbalan yang berlebihan. Ardi menyadari bahwa selama ini ia telah belajar banyak hal, tidak hanya dari buku pelajaran di kampus, tetapi juga dari kehidupan itu sendiri. Ia belajar untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri, untuk memahami bahwa perjalanan hidup itu tidak selalu lurus, dan bahwa kesuksesan sejati datang ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki dan berusaha untuk terus menjadi versi terbaik dari diri kita. Di suatu sore yang tenang, saat Ardi sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, ia melihat seorang anak kecil yang tersenyum ceria sambil memegang buku yang diberikan oleh lembaga tempat ia bekerja. Senyum anak itu mengingatkan Ardi pada perjalanannya sendiri. Betapa banyak rintangan yang telah ia lewati, tetapi di setiap langkahnya, ia selalu menemukan alasan untuk terus maju. Dan meskipun ia tidak selalu mendapatkan yang terbaik dari segi materi atau pengakuan, ia merasa bahwa ia telah menemukan makna sejati dari kesuksesan. Ardi tersenyum kecil pada dirinya sendiri, menyadari bahwa jawabannya terhadap pertanyaan, "Sudah pantaskah saya sukses?" Kini adalah sebuah perjalanan yang panjang dan berharga. Ia tahu bahwa sukses tidak bisa dihitung dengan uang, jabatan, atau status sosial, tetapi dengan seberapa besar kita bisa memberi manfaat pada dunia ini, seberapa banyak kita bisa membantu orang lain, dan seberapa banyak kita bisa menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Sukses, bagi Ardi, adalah tentang hati yang tulus, usaha yang tidak mengenal lelah, dan ketulusan dalam memberikan yang terbaik dalam setiap langkah. Ia kini tahu bahwa meskipun dunia terus berubah, apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh makna. Dan dengan itu, Ardi merasa bahwa ia sudah pantas untuk sukses, bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya, dan apa yang telah ia berikan pada dunia ini.